suatu kesepakatan dagang baru telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Indonesia. Transfer data pribadi menjadi salah satu klausul dalam negosiasi pemangkasan tarif Amerika Serikat untuk Indonesia. 19% tarif Indonesia untuk ke Amerika itu juga ada 0% produk-produk Amerika akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Pasti ada yang pro dan kontra dengan keputusan Presiden Amerika tentang tarif negara. Ya, negosiasi tarif ini bagus banget ya. Berhasil, sukses, tapi ada yang agak aneh. Kenapa negosiasi tarif negara yang diminta adalah data warga? Ini aneh. Tapi itu yang diminta Amerika dari kita. Nah, masalahnya pemerintah ini masih nggak rela kalau bakal kehilangan pasar bernilai 100 miliar US dollar. Situasi ini bikin kita ngalah dan janji impor pesawat sama beli energi terbarukan dari mereka. Tapi Trump ini masih nggak puas dan minta hal-hal yang makin nggak masuk akal. Jadi gimana ceritanya? Kita bahas di Behind the Business kali ini. Akhirnya kita sampai di ujung drama antara Amerika dengan negara-negara sedunia. Judul resminya negosiasi tarif timbal balik. Tapi ya jangan tertipu karena cerita ini nggak beda dengan UMKM baru yang tiba-tiba diajak duduk seseorang yang berstatus konglomerat. Dari luar itu mungkin nampak seperti perundingan bisnis. Ya kita mungkin ngehnya juga gitu. Tapi di dalamnya ini sebatas ngobrol-ngobrol tentang siapa yang harus tunduk. Nah, karena faktanya ada gap di antara mereka, jadi gimana sebenarnya? Kita bahas dulu ya, kilas balik. Babak ini dimulai saat Trump dilantik kembali. Sesuai dengan prediksi, banyak yang bilang ini bakal terjadi fenomena dan semuanya akan berdampak secara global. They've emptied their jails. I would, if I were the president or prime minister or something of another country, I'd empty my jails right into America. The U.S. is going to do more aid for Gaza, but we'd like to have other countries participate. We're going to mention that to the European Union today. Nah, dalam konteks dagang muncul perang baru yang melibatkan negara-negara lain selain Cina. Dan lahirlah pajak resiprokal. Ini adalah sebuah pemangkas defisit dagang yang prinsipnya tarifmu adalah tarifku. Sederhananya, ini adalah bentuk keadilan Amerika di panggung global. Angka pajak yang nggak masuk akal bikin hubungan mereka dengan negara lain menegang. Ada kelompok yang berbalik lawan, ada yang jadi tukang rayu biar mereka nggak dipajakin lebih gede. Ya, dalam kasus ini ya kita termasuk negara yang rajin nego. Kenapa? Karena Amerika adalah pasar yang besar untuk kegiatan ekspor kita. Per semester lalu realisasi ekspor kita tuh menyentuh 112 miliar US dollar. Nah, belum lama Presiden Prabowo ketemu dengan Presiden Trump. Hasilnya Indonesia dapat diskon tarif dari 32% jadi 19%. Lumayan lah, turun 13%. Lawan negosiator kolot jelas kita berasa menang secara diplomatis. Tapi sayangnya nggak sesederhana itu kalau nggak disikapi dengan strategis. Justru ini yang bikin kita kehilangan konsumen dalam jangka panjang. Belum lagi ada hal-hal berharga yang ternyata kita korbankan demi berada di situasi ini. Sebelum kita cari tahu apa saja pertukaran itu, coba pikir dan jawab pertanyaan saya. Apakah negara adidaya seperti Amerika bakal mau diajak barter setara? Apalagi kita habis gabung ke BRICS yang udah jelas nantang hegemoni Barat. Realistis nggak kalau mereka mau dengerin kemauan kita tanpa nuntut sesuatu? Nah, pertanyaan tadi jadi bukti bahwa relasi kita dalam negosiasi sebenarnya penuh ketimpangan. Bargaining powernya nggak sama. Kita takut kehilangan pasar Amerika dan mereka juga sadar. Akibatnya akan ada satu pihak yang lebih dominan dan terus-terusan menuntut selama diskusi terjadi. Masalahnya ini Amerika. Mereka bakal ngejar apa yang mereka mau sampai dapat dengan cara apapun. Dan sekali lagi kita tahu konsekuensi akan hal seperti itu. Yang masih jadi teka-teki, kok bisa sih kita malah didiskon? Logika idealnya kan Trump bakal marah besar sama kita. Apalagi kita lagi mesra-mesranya dengan BRICS. Bahkan beberapa minggu lalu Pak Presiden
berfoto dengan gagah dan curi spotlight dalam event di Brazil. Kok realitanya malah kebalik gini? Nah, singkat cerita, hubungan bilateral yang unik itu sempat bikin tarif kita jadi termurah di ASEAN. Jadi justru karena ini, ya saya merasa ada nilai tukar yang amat besar di dalam kesepakatan kedua-duanya. Gak mungkin dong, Trump yang arogan dan egois jadi baik hati gara-gara ngobrol sama Prabowo. Tapi ternyata semua bukan diskon dadakan, negosiasi. Dengan negara adidaya yang gak cukup kalau hanya mengharapkan goodwill. Hukumnya selalu ada harga yang harus dibayar demi mewujudkan kondisi yang mau diupayakan. Nah, setelah Amerika sepakat turun 13%, ada beberapa hal yang kayaknya ganjel dan perlu kita amati sama-sama. Yang pertama, yaitu hilangnya gerbang penghalang. Apa maksudnya? Jadi gini, kita itu negara yang sebenarnya punya proteksi berlapis untuk urusan produk impor. Bagus nggak? Ya tergantung. Bagusnya aturan ini adalah proteksi agar produk-produk UKM bisa terjamin di pasar. Ya jeleknya ya banyak. Salah satunya bikin kondisi produsen kita malas berinovasi karena produk luar negeri yang lebih berkualitas masih susah didapat oleh konsumen. Nah, setelah sepakat negosiasi hambatan tarif dan non-tarif, bikin Amerika bakal dihapus. Apa bedanya? Jelas beda. Pertama, 99% produk Amerika akan masuk ke kita tanpa pajak, bahkan tanpa batas kuota dan inspeksi yang ketat. Ini dari kacamata konsumen pasti oke. Ya, kita bisa dapat produk elektronik, transportasi dari pabrikan Amerika yang kualitasnya dan harganya matching. Kita juga bisa beli snack, coklat-coklat impor dari rak minimarket tanpa nyangkut di bea cukai. Mungkin abis ini bakal lebih banyak artis dan influencer yang pakai brand luxury karena masuknya lebih gampang dan harga belinya pasti lebih miring. Selain itu, Amerika juga dibebaskan dari hambatan non-tarif macam TKDN. Kalau teman-teman pada ingat, awal tahun kan iPhone 16 sempat nggak bisa masuk ke sini. Karena kalau mau jualan di sini, ya beberapa persen komponen mesti dibikin di sini. Itulah aturan TKDN. Kami, Kementerian Perindustrian, belum bisa memberikan sertifikat TKDN untuk iPhone 16 series. Kenapa? Karena tadi kami belum sampai pada sebuah kesepakatan dengan pihak Apple. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Seneng nggak Amerika? Seneng banget. Produknya bebas keluar masuk di negara lain tanpa kena pajak. Sekarang di sisi lain, mereka nggak perlu buka pabrik lagi. Semuanya bisa pindahin aja, balik ke negaranya atau bangun ulang ke negara yang lebih aman. Such a big win dan sesuai kemauan awal dari Presiden Trump, ya nggak? Sayangnya kabar bahagia ini bukan untuk kita. Kesepakatan ini justru bikin produsen lokal seperti kita dapat tes dadakan. Mereka akan langsung head to head dengan perusahaan besar Amerika. Oke lah, kalau konteksnya di persaingan di industri alas kaki, misalnya sepatu Kanki, Brodo, lawan Nike, atau Converse. Fieldnya jelas, segmennya jelas. Brand lokal kita udah berani bersaing lah secara kualitas dan branding. Pangsa pasarnya bakal bergesekan, tapi saya rasa nggak akan saling mematikan. Pertanyaannya gimana dengan industri lain? Seperti kosmetik, industri plastik, farmasi, pengolahan makanan laut yang masih penuh dengan usaha yang berkembang. Amsyong, kalau pembisnis skincare, kita adu sama perusahaan Maybelline yang bebas pajak. Ya pusing lah. Industri plastik lokal, misalnya perusahaan yang bikin paralon atau produsen ember buat ngejar kualitas pabrikan Amerika, ya hancur. Nah belum lagi kalau kita bicara dari sektor pertanian yang masuk dalam klausul negosiasi ini. Dari dagang sapi, keju, sampai tanaman pangan diberi karpet merah buat masuk pasar tanpa izin impor yang ribet-ribet. Nah gimana kira-kira pelaksanaan di lapangan? Apakah ini bakal langkah blunder? Di mana petani kedelai, peternak sapi nangis lagi karena hasil panen dan ternaknya kalah lawan impor. Saya nggak bilang ini hasil yang jelek. Sebagai konsumen, saya juga pasti senang. Ya, mau kita dapat akses produk kualitas dengan harga yang lebih miring. Tapi sebagai coach, saya lebih was-was dengan nasib jutaan pengusaha Indonesia, petani Indonesia, peternak Indonesia yang kehilangan pagar pelindung. Ya, semoga ini jadi concern yang serius untuk pemerintah. Pepatah kesuksesan bilang,
Ada banyak jalan menuju Roma, tapi ingat, rute-rute yang sebelumnya kita pilih memposisikan pebisnis dan para UMKM jadi porosnya. Jangan sampai kita berkhianat dan meninggalkan mereka seenaknya demi sesuatu yang kelihatannya lebih berharga. Nah, pada akhirnya saya tahu betul kalau hasil negosiasi ini memang nggak bisa nyenengin semua orang. Di internet pro kontra terjadi. Dan diskursusnya macam-macam. Bahkan banyak yang nggak habis pikir tentang gimana rendah hatinya negara untuk beli pesawat Boeing dan energi terbarukan dari Amerika. Namun kritik semacam ini ya boleh-boleh aja. Apalagi kata pakar, anggaran subsidi energi kita berpotensi bengkak sampai 400 triliun di 2026 nanti. Tapi menurut saya ada salah satu poin red flag yang harus diawasi daripada apapun, yaitu transfer data warga. Untuk kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia. Bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual. Dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Walaupun pemerintah udah berkali-kali klarifikasi bahwa ini cuma data yang berhubungan dengan jual beli. Ya, saya tetap concern untuk poin ini. Bahkan ini lebih bahaya daripada boncosnya subsidi negara. Kenapa? Sederhana, karena ini bukan cuma transaksi data biasa yang dilakukan perorangan. Ini data halayak, mass data. Harusnya elemen rentan kayak gini nggak bisa masuk dalam klausul negosiasi ekonomi. Bahkan ada Forum Konsumen Berdaya Indonesia, FKBI, juga ngasih warning keras. Katanya gini, klausul ini bisa bikin data kita di-profiling untuk kepentingan asing, namun susah dikomplain karena jarak akses dan perbedaan regulasi. Masalahnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita baru sah 2022. Dan per hari ini peraturan turunannya masih difinalisasi alias belum ada. Jadi sekarang kita nggak punya pengawas perlindungan data yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, artinya apa? Nggak ada lembaga independen yang berhak ngawasin, mengaudit, memberi sanksi, atau melindungi secara legal. Pertanyaannya sih sederhana, kalau proses transfer data ke Amerika ini menemui masalah di masa depan, siapa kira-kira lembaga yang ngurus? Cambridge Analytica acquires and analyzes vast amounts of personal data to identify swing voters, to work out what they care about. So you know exactly who to target with exactly what type of message. And then influence them through bespoke adverts on social media. Sebenarnya poin ini nunjukin dengan jelas kalau pemerintah kita sedang nggak sadar atas PR mereka tentang keamanan data. Data e-commerce jebol, iktp jebol, bahkan pusat data nasional aja kena ransomware. Hampir semua pusat data nggak bisa kita jaga. Dengan skill kayak begitu, kenapa pemerintah ya main lewat-lewat aja gitu klausul transfer data? Ya ini buat saya aneh. Jadi gimana menurut kalian? Worth it nggak? Penghapusan TKDN, pembelian energi baru, penyerahan data pribadi warga jadi alat tukar. Pajak 19% Amerika. Monggo silahkan tulis di komen. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.